Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan menerapkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Khususnya dalam pergaulan kami sehari-hari, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan bagi kita semua, kudus di tengah pergaulan, berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota metropolitan yang makmur namun penuh dengan imoralitas dan pengaruh budaya pagan. Jemaat di sana menghadapi tantangan besar untuk menjaga kekudusan iman mereka di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Paulus menulis untuk menasihati, mengoreksi, dan menguatkan mereka agar tetap teguh dalam iman. Ayat inti kita hari ini berbunyi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap karakter dan kebiasaan kita. Ini bukan sekadar nasihat biasa, melainkan sebuah peringatan keras. Kata sesat menunjukkan betapa berbahayanya jika kita mengabaikan peringatan ini. Karakter yang baik yang telah dibangun di dalam Kristus bisa terkikis dan rusak oleh pengaruh teman-teman dan lingkungan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita? Aplikasinya jelas, kita harus bijaksana dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Ini bukan berarti kita harus mengisolasi diri dari dunia, tetapi kita harus sadar siapa yang menjadi lingkaran terdekat kita. Apakah teman-teman kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau justru menjauhkan kita darinya? Ilustrasinya sederhana namun kuat. Sebuah apel busuk dapat dengan cepat merusak apel-apel lain yang baik di dalam satu keranjang. Demikian pula, satu teman yang membawa pengaruh negatif dapat merusak seluruh kelompok. Pilihlah teman yang membangun, yang mengasihi Tuhan, dan yang mendorongmu untuk bertumbuh dalam kekudusan. Menjadi kudus di tengah pergaulan berarti berani berbeda. Ini adalah inti dari God My Lifestyle. Kita tidak ikut arus dunia, tetapi kita menetapkan standar hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Berani berkata tidak pada ajakan yang tidak benar. Berani membela kebenaran dan berani menjadi terang di tengah kegelapan. Inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya pergaulan yang benar. Mampukan kami untuk menjadi bijaksana dalam memilih teman dan menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kuatkan kami untuk berani berbeda dan hidup kudus bagi-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ingatlah,
Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Pilihlah dengan bijak, hiduplah dengan berani bagi Kristus. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat diberkati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.